Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Meteorologi Laut dengan mengangkat judul Studi Kasus Cuaca Ekstrim di Mandalika. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Ninyoman Putri Ayu Restudewanti dengan NIM akhiran 018. Lalu saya, Nimarisik Natasha Sanjaya dengan NIM akhiran 030. Lalu yang ketiga ada Muhammad Kais Dava Walidain dengan akhiran NIM 052. Rizky Apriliani dengan akhiran NIM 045. Ikomang Arya Prayoga dengan akhiran NIM 052. Ikomang Arya Simanata dengan akhiran NIM 055. Adapun materi yang akan kami bawakan pada presentasi kali ini, yang pertama ada deskripsi kasus, yang kedua identifikasi kasus, yang ketiga analisis masalah, yang keempat menetapkan masalah, yang kelima mencari solusi, yang keenam menetapkan solusi. Adapun akan ditampilkan daftar referensi yang kami gunakan untuk presentasi kali ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi studi kasus terkait menghadang hujan lebat di kawasan sirkuit MotoGP Indonesia pada momen ajang balapan motor kelas dunia MotoGP di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Minggu 20 Maret 2022. Dengan latar belakang peringatan dini BMKG di wilayah NTB yang berpotensi mengalami cuaca ekstrim hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Dukungan untuk rangkaian agenda telah disiapkan diantaranya dari Tim Teknologi Modifikasi Cuaca, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dengan tim ini beroperasi dengan misi mengantisipasi terjadinya hujan di sirkuit internasional Mandalika, serta permintaan juga datang dari Gubernur NTB atas nama status siaga darurat bencana banjir, tanah longsor, dan puting beliung di Provinsi NTB. Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi menitahkan operasi teknologi modifikasi cuaca ini pada tanggal 21 Januari 2022 perihal permohonan dukungan penyelenggara teknologi modifikasi cuaca di destinasi pariwisata super prioritas Mandalika sebagai bagian dari upaya persiapan penyelenggaraan event Series Race MotoGP 2022. Operasi di Mandalika ini merupakan jenis layanan pengurangan curah hujan yang dalam beberapa tahun terakhir mulai banyak diaplikasikan untuk tujuan mitigasi banjir ataupun pengamanan pembangunan infrastruktur nasional dan sejumlah acara kenegaraan yang diselenggarakan di luar ruangan. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Selanjutnya ada identifikasi, yaitu Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG beri peringatan mengenai cuaca ekstrim saat dilaksanakannya perhelatan MotoGP. Dari hasil identifikasi ini, dipicu peningkatan aktivitas atmosfer seperti aktifnya Madden-Julian Oscillation atau MJO dan fenomena gelombang atmosfer, gelombang Kelvin dan Rossby. Ekuatorial. Jakarta Tropical Cyclone Warning Center atau TCWC BMKG memantau pertumbuhan bibit siklon tropis 63S yang terbentuk di sekitar Samudra Hindia sebelah barat daya Banten atau tepatnya di 13,8 derajat LS, 105,5 derajat PT, dengan kecepatan angin maksimum sekitar sistemnya mencapai 30 knot atau 56 km per jam, dan tekanan udara minimum di sekitar pusat sistem mencapai 1000 HWA. Mengutip World Meteorological Organization, siklon tropis merupakan badai berputar cepat yang berasal dari lautan. Diameter siklon ini biasanya berkisar antara 200 km hingga 500 km. Adapun diameter maksimal melebihi 1000 km. Kecepatan angin dekat pusatnya mencapai lebih dari 63 km per jam. Next. Bibit siklon dapat dikatakan meningkat menjadi siklon tropis apabila kecepatan angin maksimum di sekitar sistemnya mencapai minimal 35 knot atau 65 km per jam. Keberadaan bibit siklon tropis 93S tersebut dapat membentuk daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin di wilayah Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah pusat, tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konversi tersebut. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya, analisis masalah. BMKG memiliki prediksi tersendiri terkait perkiraan cuaca, di mana sebelumnya BMKG telah memperkirakan akan terjadinya hujan di Mandalika dengan intensitas ringan hingga lebat pada tanggal 17 sampai dengan 20 Maret 2022. Keberadaan low pressure di perairan Selat NTB yang semakin hari keberadaannya semakin mendekat ke Pulau Lombok. Low pressure ini menjadi daerah pusat pertumbuhan awan hujan dan berpotensi tumbuh menjadi siklon tropis. Kondisi tersebut mendasari BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim untuk wilayah NTB, yang secara siklus hariannya puncak hujan diprediksikan terjadi pada pagi hingga sore hari. Sudah diperkirakan BMKG bahwa Mandalika akan terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai lebat. Kemudian tanggal 20 diperkirakan juga hujan lebat disertai badai petir karena adanya waktu itu terjadi bibit siklon tropis 93S yang dampaknya itu memberikan potensi pertumbuhan awan hujan di Mandalika. Terjadi adanya bibit siklon tropis 93S di Samudra Hindia, sebelah selatan Jawa, yang juga menjauhi wilayah Indonesia, yang terlihat pergerakan ke arah barat daya. Namun, sistem ini membentuk daerah pertemuan atau perlambatan kecepatan angin konvergensi yang memanjang dari perairan sebelah selatan Jawa Barat hingga Jawa Timur. Dan dari NTT bagian barat hingga perairan sebelah selatan NTB, serta low level jet hingga mencapai 25 knot di Samudra Hindia, sebelah selatan Jawa. Bibit siklon tropis 93S ini mampu meningkatkan pertumbuhan awan hujan, kecepatan angin, dan ketinggian gelombang laut di sekitar wilayah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergen low level jet tersebut. Dampak tidak langsung dalam 24 jam hujan sedang hingga lebat di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan NTB. Angin kencang di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT. Gelombang laut tinggi sekitar 4 sampai dengan 6 meter di perairan utara Samudra Hindia, selatan Jawa Timur hingga Bali. Dilanjutkan oleh teman saya. Menetapkan masalah. Beberapa faktor penyebab hujan lebat yang terjadi di sirkuit Mandalika yaitu: yang pertama, pergerakan bibit siklon 93S terjadi tepat di selatan Pulau Lombok atau dekat Mandalika. Yang kedua, cuaca panas terik di Pulau Lombok sepanjang pagi hingga tengah hari yang menyebabkan pertumbuhan awan konvektif lokal yang sangat aktif dan besar selepas tengah hari. Yang ketiga, adanya lalu lintas penerbangan yang semakin ramai di utara Mandalika, serta ditambah adanya notifikasi tak boleh terbang karena kedatangan pesawat RI-1. Next. Selanjutnya adalah mencari solusi. Tim Teknologi Modifikasi Cuaca, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, dipersiapkan untuk memberikan solusi terhadap prediksi BMKG mengenai cuaca ekstrim yang akan terjadi pada hari H pelaksanaan MotoGP di Mandalika. Dengan melakukan teknologi modifikasi cuaca atau TMC, untuk mencegah awan yang terindikasi dari radar bergerak menuju sirkuit Mandalika, agar segera dijatuhkan di luar area sirkuit. Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca atau TMC. Operasi ini merupakan layanan pengurangan curah hujan yang metodenya dilakukan dengan cara memburu setiap pertumbuhan awan potensial hujan yang dipantau melalui radar cuaca. Jika sudah terpantau ada pertumbuhan awan potensial hujan yang bergerak menuju daerah target, tim akan segera melakukan persiapan sorti penyemaian untuk mempercepat proses hujan agar lebih dulu jatuh sebagai hujan buatan sebelum mencapai daerah target. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Gambar berikut merupakan gambaran dari sistem kerja teknologi modifikasi cuaca, yang mana menggunakan pesawat sebagai sistem pengoperasiannya. Sistem kerja dari TMC diawali dengan
Radar cuaca BMKG menginformasikan keberadaan awan target dan arah atau kekuatan angin ke pilot. Kemudian pesawat Hercules 1 kasa membawa muatan garam yang akan ditaburkan di awan hujan target. Posisi pesawat selalu berada di antara arah angin dan awan hujan target. Dengan dijalankannya TMC, hujan sebisa mungkin diturunkan sebelum awan tiba di daerah target, sehingga daerah target intensitas hujan yang terjadi akan berkurang. Next. Yang terakhir ada menetapkan solusi. Solusi yang digunakan untuk pemecahan masalah ini oleh pemerintah adalah dengan menggunakan operasi TMC atau teknologi modifikasi cuaca yang dilaksanakan oleh BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Operasi TMC sendiri dilakukan oleh 15 personel pilihan dari Laboratorium Pengelolaan TMC dan Sekretariat Deputi Infrastruktur, Riset, dan Inovasi. Selanjutnya, ini merupakan daftar referensi yang kami gunakan dalam presentasi kali ini. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Jika terjadi kesalahan dalam berbicara dari saya maupun dari anggota kelompok lainnya, saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.